Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Tahukah kalian, ada alasan mengapa Nusantara disebut oleh sebagian leluhur sebagai salah satu jangkar spiritual dunia. Bukan karena gunungnya, bukan karena lautnya, bukan karena cerita-cerita gaib yang sering bikin orang merinding, tapi karena Indonesia dipercaya menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah perisai tak terlihat yang selama ratusan tahun menjaga keseimbangan antara alam yang tampak dan alam yang tidak tampak. Dan yang mengejutkan, rahasia terbesar itu ternyata bukan berada di gunung, bukan di candi, bukan di tempat angker, melainkan tersembunyi. Dan apakah kalian tahu tersembunyi di mana? Mari kita mulai perjalanan malam ini. Semar Jawa, tontonan, tuntunan, tatanan, Ho Rahayu. Tanah yang tidak hanya menumbuhkan pohon. Rahayu. Ndok, tuleh, putu-putuku kabeh. Malam ini Semar ingin mengajak kalian melihat Nusantara dari sisi yang jarang dibicarakan orang modern. Bukan soal saham, bukan soal politik, bukan soal siapa yang paling keras berteriak di media sosial, seorang suara paling nyaring adalah tanda paling benar. Padahal kendi kosong memang bunyinya paling nyaring. Yang berisi biasanya tenang, yang penuh rasa biasanya tidak sibuk pamer spiritualitas. Ndok, tahukah kalian? Sejak dahulu tanah Nusantara tidak hanya dikenal sebagai negeri rempah-rempah. Banyak naskah kuno menyebut wilayah ini sebagai tempat bertemunya kekuatan alam lahir dan batin. Tempat manusia belajar hidup berdampingan dengan yang terlihat dan yang tidak terlihat. Bukan berarti tiap pohon ada hantunya. Bukan berarti tiap suara malam pasti kuntilanak. Jangan begitu juga. Kalau kucing kawin jangan langsung disebut genderowo, kasihan kucingnya. Yang dimaksud leluhur adalah kesadaran bahwa hidup manusia tidak berdiri sendiri. Ada hubungan antara pikiran manusia, alam, makhluk hidup, dan ruang batin yang tidak bisa diukur dengan meteran bangunan. Dalam kitab kuno Nagara Kertagama disebutkan bagaimana wilayah Nusantara dipandang sebagai pusat peradaban yang menjaga harmoni antara manusia dan alam. Bukan hanya kekuasaan, tetapi keseimbangan. Karena leluhur memahami ketika manusia melawan alam, maka sebenarnya manusia sedang menggali kuburnya sendiri. Ketika manusia melawan hati nuraninya, maka ia sedang menciptakan neraka sebelum mati. Kisah nyata orang modern yang kehilangan jiwanya. Beberapa tahun lalu, Semar mendengar kisah seorang anak muda dari kota besar. Kerja bagus, gaji besar, rumah bagus, mobil ada. Pengikut media sosial puluhan ribu. Kalau dilihat dari luar, wah, hidupnya seperti iklan bank. Tapi setiap malam ia tidak bisa tidur. Dadanya sesak, pikirannya berisik, hatinya kosong. Dokter mengatakan tubuhnya sehat, pemeriksaan laboratorium bagus, tapi jiwanya kelelahan. Akhirnya ia pulang ke desa tempat kakeknya dahulu tinggal. Di sana ia bertemu seorang juru kunci makam tua.
bukan dukun terkenal, bukan orang sakti yang jual jimat online, cuma lelaki tua sederhana. Saat berbincang, juru kunci itu berkata, "Le, awakmu iki kebacot adoh mlaku neng lali mulih. Nak, kamu terlalu jauh berjalan sampai lupa pulang." Kalimat sederhana, tapi membuat anak muda itu menangis. Karena ternyata yang hilang bukan uang, bukan pekerjaan. Yang hilang adalah hubungan dengan dirinya sendiri. Dalam psikologi modern, keadaan seperti ini sering disebut krisis makna hidup. Penelitian psikolog Viktor Frankl menjelaskan bahwa manusia bisa bertahan menghadapi penderitaan jika masih memiliki makna. Tapi jika kehilangan makna, kekosongan batin muncul meski semua kebutuhan materi terpenuhi. Leluhur Jawa sudah memahami hal itu jauh sebelum istilah psikologi lahir. Nusantara dan jangkar spiritual dunia. Putu-putuku, ada hal menarik. Indonesia berada di jalur cincin api dunia. Memiliki ribuan gunung, puluhan ribu pulau, hutan tropis besar, keanekaragaman hayati yang luar biasa. Secara ilmiah, wilayah seperti ini menghasilkan medan kehidupan yang sangat kompleks. Aliran air, aktivitas geologi, siklus tumbuhan, keanekaragaman suara alam, semua menciptakan lingkungan yang mempengaruhi kondisi psikologis manusia. Karena itulah banyak leluhur memilih gunung, hutan, mata air, pantai selatan sebagai tempat laku batin. Bukan karena mereka anti teknologi, tapi karena mereka memahami sesuatu yang sekarang mulai diteliti ilmuwan modern, bahwa alam dapat membantu menenangkan sistem syaraf manusia. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa berada di alam terbuka membantu menurunkan hormon stres dan meningkatkan gelembang otak yang lebih tenang. Leluhur tidak menyebutnya gelembang alfa, mereka menyebutnya tentrem, ayem, wening. Dalam serat Centini terdapat ajaran tentang pentingnya menyelaraskan rasa dengan alam sekitar. Karena manusia yang terhubung dengan alam lebih mudah mendengar suara batinnya sendiri. Dan mungkin inilah alasan mengapa Nusantara disebut sebagai penjaga tersembunyi. Bukan karena paling sakti, bukan karena paling hebat, tetapi karena tanah ini masih menyimpan ilmu keseimbangan yang mulai dilupakan dunia. Ilmu yang tidak dijual dalam seminar mahal, tidak dipamerkan di TikTok, tidak dibungkus bahasa langit, tetapi hidup diam-diam di hati para leluhur. Dan malam ini, cerita baru saja dimulai. Mengapa leluhur menjaga ritual? Rahayu, ndok toleh, putu-putuku kabeh. Ada pertanyaan yang sering muncul dari manusia modern. Semar, memang ritual Jawa itu masih relevan? Hehehe. Pertanyaan itu biasanya muncul sambil memegang ponsel. Ponsel yang teknologinya memakai gelombang tak terlihat. Internet tak terlihat. Sinyal tak terlihat, tapi dipercaya. Giliran leluhur bicara tentang energi batin, langsung dianggap kuno. Manusia memang lucu. Percaya wifi yang tidak kelihatan, tapi tidak percaya hati yang jelas-jelas bisa merasakan. Ndok, leluhur Jawa tidak pernah menganggap ritual sebagai sihir murahan. Ritual bukan pertunjukan, bukan pula cara menyuap alam semesta. Ritual adalah sarana menyelaraskan diri. Dalam tradisi Jawa kuno, setiap laku memiliki tujuan. Puasa, tirakat, semedi, kungkum,
mubeng sendang, bersih desa, sedekah bumi, semuanya mengandung satu inti, mengembalikan manusia pada kesadaran. Karena manusia yang sadar tidak mudah dikendalikan hawa nafsu, tidak mudah diprovokasi, tidak mudah menjadi budak ketakutan. Dalam naskah kuno yang dikaitkan dengan pitutur Semar terdapat wejangan. Manungso iku ojo nganti keilangan rasa, amarga rasa iku dalan marang kasunyatan. Artinya, manusia jangan sampai kehilangan rasa, sebab rasa adalah jalan menuju kenyataan sejati. Makna filosofisnya dalam sekali, karena kenyataan terbesar bukan apa yang kita lihat, tetapi bagaimana kita memaknai apa yang kita lihat. Dua orang bisa melihat hujan yang sama, yang satu mengeluh, yang satu bersyukur. Hujannya sama, kesadarannya berbeda, maka hasil hidupnya pun berbeda. Begitulah leluhur memahami kehidupan. Kisah penjaga sumber air yang terlupakan. Beberapa tahun lalu, ada sebuah desa di lereng gunung. Dulu terkenal sangat subur. Mata air melimpah, sawah hijau, warganya hidup sederhana tetapi damai. Di desa itu ada tradisi tahunan membersihkan sumber air. Anak muda ikut, orang tua ikut. Semua berkumpul. Bukan menyembah pohon, bukan menyembah batu, tetapi menghormati sumber kehidupan. Lalu zaman berubah. Tradisi dianggap kuno, tidak penting, malu dianggap kampungan. Perlahan ritual berhenti. Beberapa tahun kemudian, sumber air mulai mengecil. Hutan di sekitar rusak. Sampah menumpuk. Konflik antar warga meningkat. Aneh? Tidak juga. Karena sebenarnya ritual yang hilang bukan sekedar acara. Yang hilang adalah kesadaran kolektif. Psikologi modern mengenal istilah social cohesion, keterikatan sosial. Ketika masyarakat memiliki kegiatan bersama yang bermakna, mereka lebih sehat secara mental, lebih kompak, lebih peduli satu sama lain. Leluhur tidak memakai istilah social cohesion. Mereka menyebutnya guyub, rukun, saiyek saeka kapti. Satu niat, satu tujuan. Maka ketika ritual hilang, yang hilang sebenarnya bukan kemenyan, bukan sesaji, tetapi hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dan disitulah kekacauan mulai masuk. Pelan, diam-diam. Seperti rayap memakan tiang rumah. Tidak terlihat. Tapi suatu hari, rumah roboh. Energi primordial dan ilmu modern. Putu-putuku kabeh. Sekarang kita bicara hal yang sering disalahpahami tentang energi. Banyak orang langsung membayangkan cahaya warna-warni atau jurus sakti keluar dari telapak tangan. Kalau begitu, Semar juga ingin punya jurus bayar listrik pakai tenaga batin. Sayangnya, PLN belum menerima pembayaran pakai aura. Yang dimaksud energi oleh leluhur Jawa lebih dekat pada keadaan batin manusia. Perhatikan baik-baik. Saat kalian marah, tubuh berubah. Jantung berdetak lebih cepat, otot menegang, napas pendek. Saat kalian tenang, tubuh juga berubah. Napas melambat, pikiran lebih jernih,
tidur lebih nyenyak. Ini fakta ilmiah. Sistem saraf manusia memang merespons emosi. Dalam neuroscience modern dikenal hubungan antara pikiran, hormon, dan kondisi tubuh. Leluhur Jawa mengamati hal yang sama, namun dengan bahasa berbeda. Mereka menyebutnya olah rasa, mengolah keadaan batin agar tidak dikuasai amarah, tidak dikuasai iri hati, tidak dikuasai ketakutan. Dalam serat Sabdo Palon terdapat ajaran yang secara garis besar mengingatkan manusia agar tidak kehilangan jati dirinya saat zaman berubah. Karena perubahan tanpa kesadaran akan melahirkan kekacauan. Dan bukankah itu yang sedang terjadi sekarang? Informasi semakin banyak, tetapi kebijaksanaan semakin sedikit. Orang semakin terhubung, tetapi semakin kesepian. Orang semakin religius di layar, tetapi semakin kosong di dalam dada. Sarkas ya? Sedikit, tapi kadang luka harus disentuh supaya sadar bahwa ia ada. Dok, Nusantara disebut sebagai penjaga tersembunyi bukan karena memiliki pasukan gaib yang menjaga dunia. Bukan. Tetapi karena tanah ini masih menyimpan ilmu kuno tentang keseimbangan. Ilmu yang mengajarkan bahwa kekuatan terbesar manusia bukan kemampuan menguasai orang lain, melainkan kemampuan menguasai dirinya sendiri. Dan ketika banyak manusia berhasil menguasai dirinya, maka lahirlah perisai yang sesungguhnya. Perisai kesadaran, perisai kebijaksanaan, perisai yang tidak terlihat mata, namun mampu menahan kekacauan sebelum lahir menjadi bencana. Gunung, laut, dan tempat yang dianggap biasa. Ndok toleh, putu-putuku kabeh, kalau bicara Nusantara sebagai penjaga tersembunyi, maka kita tidak bisa lepas dari satu hal yang sejak dulu membuat para leluhur sangat hormat, yaitu tempat-tempat yang dianggap memiliki kekuatan batin. Bukan karena tempat itu angker, bukan karena banyak penampakan, bukan karena tiap malam ada suara cekikian dari balik pohon. Manusia modern memang kadang kalau mendengar kata gaib langsung pikirannya lompat ke hantu. Padahal yang gaib itu tidak selalu menyeramkan. Cinta itu gaib, rindu itu gaib, kesetiaan itu gaib. Tidak terlihat, tapi nyata pengaruhnya. Begitu pula tempat-tempat tertentu di Nusantara. Leluhur melihat bahwa ada lokasi-lokasi yang mampu membantu manusia lebih mudah masuk ke keadaan batin yang tenang. Gunung, mata air, hutan tua, gua, laut, padang sunyi. Tempat-tempat itu menjadi ruang perjumpaan antara manusia dan dirinya sendiri. Dalam banyak kisah Jawa kuno, gunung tidak hanya dipandang sebagai tumpukan batu, melainkan lambang kesadaran yang tinggi. Karena semakin naik ke puncak, semakin sedikit kebisingan dunia. Yang tersisa hanyalah diri sendiri. Itulah sebabnya banyak pertapa memilih gunung. Bukan karena ingin terkenal, justru karena ingin menghilang dari keramaian. Berbeda dengan manusia zaman sekarang, baru sedekah 1 bungkus nasi, langsung bikin 5 status. Yang diberi makan 1 orang, yang diberitahu 1 kampung. Dalam serat Centini banyak diceritakan perjalanan spiritual yang selalu berkaitan dengan tempat-tempat alam. Karena leluhur memahami bahwa alam adalah guru yang tidak banyak bicara, tapi selalu memberi pelajaran. Air mengajarkan kerendahan hati, pohon mengajarkan kesabaran, gunung mengajarkan keteguhan,
dan laut mengajarkan keluasan hati. Jaringan tak terlihat para penjaga, Nok Tuleh. Di banyak desa Jawa, ada satu sosok yang sering dianggap biasa. Juru kunci, kuncen, penjaga sendang, penjaga makam, penjaga petilasan. Kadang bajunya sederhana, rumahnya kecil, tidak punya gelar panjang, tidak punya kanal media sosial dengan jutaan pengikut. Tetapi anehnya, orang-orang tetap datang meminta nasihat. Mengapa? Karena mereka menjaga sesuatu yang tidak terlihat, yaitu kesinambungan ingatan. Dalam psikologi modern ada istilah kolektif memori, memori kolektif, yakni ingatan bersama yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bangsa yang kehilangan memori kolektif akan kehilangan arah. Sama seperti manusia yang kehilangan ingatan, masih hidup tapi bingung siapa dirinya. Leluhur Nusantara memahami hal ini jauh sebelum psikologi lahir. Karena itu, mereka menjaga situs-situs budaya, makam leluhur, sendang, petilasan, bukan untuk disembah, melainkan agar manusia tidak lupa akar. Dalam babat Tanah Jawa, sering muncul pesan bahwa kekuatan sebuah negeri tidak hanya berasal dari pasukan dan senjata, tetapi juga dari kemampuan menjaga warisan leluhur. Warisan itu bukan hanya benda, tetapi nilai, budi pekerti, kebijaksanaan, kesadaran, dan rasa hormat terhadap kehidupan. Maka sesungguhnya, para penjaga tempat-tempat tua itu adalah simpul-simpul jaringan yang menjaga memori Nusantara. Mereka seperti akar pohon, tidak terlihat, tetapi menopang seluruh batang. Kalau akarnya dipotong, pohon masih berdiri sebentar, tetapi perlahan akan tumbang. Begitulah bangsa yang melupakan leluhurnya, masih terlihat kuat, tetapi kehilangan daya tahan batin. Ritual wening, perisai batin leluhur Jawa. Putu-putuku kabeh, sekarang Semar akan membagikan satu laku sederhana. Tidak perlu biaya, tidak perlu benda pusaka, tidak perlu sesaji mahal. Karena leluhur sejati tidak pernah membuat manusia miskin demi menjadi spiritual. Laku ini disebut sebagian orang sebagai laku wening, menjernihkan batin. Caranya sederhana. Saat malam mulai tenang, matikan suara televisi, jauhkan ponsel, duduk dengan nyaman. Tarik napas perlahan 4 hitungan, tahan 4 hitungan, lepaskan 6 hitungan. Lakukan berulang selama sekitar 15 menit sambil mengucapkan dalam hati, "Sopo kang rekso urip, aku pasrah marang pepadang sejati." Artinya, yang menjaga kehidupan, kepadanya aku berserah pada terang sejati. Tidak perlu membayangkan apapun, tidak perlu mengejar penglihatan gaib, tidak perlu memaksa melihat makhluk halus, karena tujuan laku bukan melihat yang aneh-aneh. Tujuan laku adalah melihat diri sendiri dengan jujur. Secara ilmiah, pernapasan perlahan seperti ini membantu mengaktifkan sistem syaraf parasimpatis. Sistem yang membuat tubuh lebih rileks, detak jantung lebih stabil, pikiran lebih tenang, kecemasan menurun. Leluhur tidak menyebutnya parasimpatis, mereka menyebutnya wening, hening, jernih. Dalam serat Darmo Gandul terdapat pesan yang sering dimaknai sebagai ajakan untuk mengenali diri sendiri sebelum sibuk menghakimi orang lain.
karena manusia yang mengenal dirinya akan lebih mudah mengenal kebijaksanaan. Sedangkan manusia yang sibuk mengurus kesalahan orang lain biasanya sedang lari dari kesalahannya sendiri. Sarkas? Sedikit, tapi kenyataan memang sering lebih tajam daripada sindiran. Ndok, rahasia jaringan leluhur Nusantara sebenarnya bukan terletak pada bangunan tua, bukan pada benda pusaka, bukan pula pada cerita-cerita gaib yang beredar dari warung ke warung. Rahasia itu terletak pada manusia-manusia yang masih menjaga kesadaran, masih menjaga rasa, masih menjaga hubungan dengan alam, masih menjaga hormat kepada leluhur tanpa kehilangan akal sehat. Karena ketika rasa, akal, dan kesadaran berjalan bersama, disitulah kekuatan sejati Nusantara hidup. Diam, sunyi, tetapi nyata. Dan ternyata ada alasan mengapa kekuatan itu mulai bangkit kembali pada zaman sekarang. Ada sesuatu yang sedang berubah di dalam tanah Nusantara. Sesuatu yang perlahan memanggil anak-anak bangsa untuk kembali mengingat siapa dirinya. Ketika manusia modern mulai lelah menjadi mesin. Rahayu, ndok doleh, putu-putuku kabeh. Semakin Semar memperhatikan dunia hari ini, semakin terlihat sesuatu yang menarik. Manusia modern semakin canggih, tetapi semakin lelah. Teknologi semakin pintar, tetapi manusia semakin bingung. Informasi semakin melimpah, tetapi kebijaksanaan semakin langka. Setiap hari manusia dibombardir berita, video, notifikasi, komentar, perbandingan hidup, persaingan, pencitraan. Dan perlahan, tanpa sadar, jiwanya menjadi seperti sawah yang terus dipanen tanpa pernah diberi pupuk. Akhirnya tandus, tidak mati, tetapi kehilangan kesuburan. Itulah sebabnya hari ini banyak orang mengalami kecemasan, kesepian, burnout, kehilangan arah hidup. Padahal secara materi tidak kekurangan. Dalam berbagai penelitian psikologi modern, meningkatnya stres kronis berkaitan dengan paparan informasi berlebihan, tekanan sosial, dan hilangnya waktu refleksi diri. Bahasa ilmiahnya panjang, bahasa Jawanya sederhana. Kakean rame nganti lali ngrungokake atine dhewe. Terlalu banyak keramaian sampai lupa mendengarkan hatinya sendiri. Dan disinilah panggilan leluhur mulai terasa. Bukan suara dari langit, bukan bisikan gaib yang membuat bulu kudut berdiri, tetapi rasa gelisah yang membuat manusia mulai bertanya, "Aku sebenarnya hidup untuk apa?" Pertanyaan itu sederhana, tetapi dari situlah perjalanan batin dimulai. Karena manusia yang tidak pernah bertanya tentang makna hidup, biasanya hanya sibuk bertahan hidup, belum benar-benar hidup. Tanda-tanda kebangkitan energi Nusantara. Ndok, Tole, banyak orang bertanya kepada Semar, apakah benar energi Nusantara sedang bangkit? Kalau yang dimaksud energi adalah cahaya misterius keluar dari gunung, Semar tidak tahu. Kalau yang dimaksud manusia mulai mencari kembali akar kebijaksanaan leluhurnya, nah, itu jelas terlihat. Perhatikan saja.
semakin banyak anak muda mulai belajar budaya, belajar aksara Jawa, belajar gamelan, belajar filosofi leluhur, belajar hidup selaras dengan alam, belajar meditasi, belajar mengelola emosi, mengenali dirinya sendiri. Mungkin mereka tidak sadar, tetapi itulah bentuk kebangkitan yang sesungguhnya. Karena kebangkitan tidak selalu ditandai ledakan, kadang justru ditandai kesadaran. Dalam Kakawin Sutasoma terdapat ajaran yang sangat terkenal, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna filosofisnya sangat dalam. Leluhur Nusantara memahami bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan kekuatan. Dan hari ini, dunia justru sedang mengalami krisis akibat manusia lebih suka mencari perbedaan daripada persaudaraan. Lebih suka menang debat daripada menemukan kebenaran. Lebih suka dianggap benar daripada menjadi bijaksana. Kadang manusia seperti ayam bertengkar memperebutkan bayangan sendiri di air. Capek, berisik, tapi tidak mendapat apa-apa. Karena itu, kebangkitan Nusantara bukan soal menjadi paling hebat, tetapi menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati lahir dari keseimbangan. Panggilan leluhur, putu-putuku kabeh. Sekarang dengarkan baik-baik, karena bagian ini sering disalahartikan. Ketika Semar mengatakan panggilan leluhur, bukan berarti arwah leluhur datang mengetuk pintu rumah. Bukan berarti setiap mimpi harus dianggap wahyu. Bukan begitu. Panggilan leluhur sering muncul dalam bentuk yang sangat sederhana. Tiba-tiba seseorang ingin hidup lebih tenang. Tiba-tiba seseorang merasa tidak cocok lagi dengan kebencian. Tiba-tiba seseorang ingin lebih dekat dengan alam. Tiba-tiba seseorang mulai tertarik memahami dirinya sendiri. Itu bisa menjadi panggilan. Karena sejatinya leluhur mewariskan kesadaran, bukan ketakutan. Dalam serat Sabdo Palon, terdapat pesan yang sering dimaknai sebagai pengingat agar manusia tidak kehilangan jati dirinya meskipun zaman berubah. Karena zaman memang berubah, tetapi nilai kebaikan tidak berubah, kejujuran tidak berubah, kasih sayang tidak berubah, kesadaran tidak berubah. Maka siapapun yang kembali kepada nilai-nilai itu sedang berjalan bersama jejak para leluhur. Ndok, Semar pernah bertemu seorang petani tua. Usianya lebih dari 70 tahun. Rumahnya sederhana, sawahnya tidak luas, tetapi wajahnya tenang. Saat ditanya rahasia hidupnya, ia hanya tersenyum, lalu berkata, "Urip kui orang golek menang, urip kui golek terang." Hidup itu bukan mencari kemenangan, hidup itu mencari terang. Semar diam cukup lama mendengar kalimat itu, karena ternyata banyak manusia mengejar kemenangan sampai kehilangan terang, mengejar jabatan sampai kehilangan ketenangan, mengejar pengakuan sampai kehilangan dirinya sendiri. Dan mungkin inilah alasan mengapa Nusantara masih dijaga, bukan oleh pasukan gaib, bukan oleh makhluk sakti, melainkan oleh nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai yang hidup dalam hati orang-orang sederhana, petani, nelayan, juru kunci, sesepuh desa, ibu yang tulus merawat keluarganya, ayah yang bekerja tanpa banyak bicara, dan semua manusia yang masih menjaga rasa.
Karena selama rasa itu hidup, perisai Nusantara masih berdiri. Meski tidak terlihat oleh mata, meski tidak diberitakan media, meski tidak menjadi trending topik. Dan pada akhirnya, ada satu rahasia terbesar yang selama ini tersembunyi. Rahasia tentang kekuatan sejati Nusantara yang tidak berada di gunung, tidak berada di laut, tidak berada di candi, tidak berada di pusaka, melainkan berada di dalam diri manusia itu sendiri. Penjaga itu ternyata bukan siapa-siapa. Rahayu, ndok tolek, putu-putuku kabeh. Kita sudah berjalan cukup jauh malam ini. Dari gunung, dari hutan, dari sendang, dari petilasan, dari kisah para juru kunci, dari rahasia jaringan leluhur yang sunyi. Dan sekarang kita sampai pada pertanyaan terakhir. Siapa sebenarnya penjaga Nusantara itu? Apakah makhluk gaib? Apakah pasukan tak kasat mata? Apakah para pertapa yang bersembunyi di puncak gunung? Mungkin ada yang berharap jawaban Semar spektakuler. Keluar cahaya dari langit, gunung berguncang, petir menyambar, lalu muncul sosok sakti. Maaf, Ndok. Kehidupan biasanya jauh lebih sederhana daripada cerita manusia. Karena rahasia terbesar Nusantara justru tidak tersembunyi di tempat jauh. Ia tersembunyi di tempat yang paling dekat, yaitu dalam diri manusia. Dalam Serat Centini terdapat banyak wejangan tentang laku mengenali diri. Karena leluhur memahami satu hal, manusia yang berhasil menaklukkan dirinya sendiri jauh lebih kuat daripada manusia yang menaklukkan 1000 orang. Marah itu mudah, bijaksana itu sulit. Membenci itu mudah, memahami itu sulit. Menghakimi itu mudah, mengoreksi diri sendiri itu yang berat. Maka, penjaga Nusantara yang sesungguhnya bukan mereka yang mengaku sakti, bukan mereka yang sibuk memamerkan kesucian, bukan pula mereka yang merasa paling dekat dengan langit. Karena biasanya, yang paling sering mengaku dekat langit justru jauh dari bumi. Dan orang yang terlalu sibuk mengurus dosa orang lain biasanya sedang menyembunyikan kekacauan dalam dirinya sendiri. Sarkas? Sedikit, tapi kenyataan memang sering tidak nyaman didengar. Ilmu Jawa kuno dan sains tentang kesadaran. Ndok, toleh. Sekarang mari kita satukan apa yang diajarkan leluhur dengan apa yang dipelajari ilmu modern. Leluhur Jawa mengajarkan wening, eling, waspodo, narimo, tepo sliro, andap asor. Dari luar terlihat sederhana, tetapi jika diperhatikan, semuanya berhubungan dengan cara kerja pikiran manusia. Saat seseorang melakukan semedi tenang, pernafasan teratur, pikiran mulai fokus, tubuh memasuki kondisi relaksasi yang lebih dalam. Penelitian neuroscience modern menunjukkan bahwa kondisi seperti ini dapat membantu menurunkan stres, memperbaiki fokus, dan meningkatkan kemampuan mengendalikan emosi. Leluhur tidak mengenal istilah neurotransmitter, tidak mengenal istilah kortisol, tidak mengenal gelombang alfa. Tetapi mereka mengamati akibatnya, dan hasil pengamatan ribuan tahun itu diwariskan dalam bentuk laku hidup. Karena itulah banyak ajaran Jawa kuno tidak sibuk menjelaskan teori, mereka langsung mengajak praktek.
Bangun pagi, menghormati orang tua, menjaga ucapan, menjaga pikiran, makan secukupnya, tidak rakus, tidak dengki, tidak berlebihan. Kalau dipikir-pikir, nasihat itu justru semakin relevan hari ini. Di zaman ketika manusia bisa memesan makanan dalam hitungan menit, tetapi tidak sabar menunggu hasil hidupnya sendiri. Di zaman ketika informasi tersedia tanpa batas, tetapi kebijaksanaan semakin mahal. Dalam serat Darmo Gandul terdapat petuah yang sering dimaknai. Sopo ngerti marang awake dhewe bakal ngerti marang dalan uripe. Artinya, siapa mengenal dirinya sendiri akan mengenal jalan hidupnya. Maknanya sederhana. Sebelum mencari jawaban ke seluruh dunia, kenalilah dahulu isi hatimu sendiri. Karena banyak manusia tersesat bukan karena tidak tahu jalan, tetapi karena tidak tahu tujuan. Doa batin penjaga Nusantara. Ndok Tole, putu-putuku kabeh, sebelum Semar pamit, mari kita duduk sejenak dalam hati yang tenang. Tarik napas perlahan, lepaskan perlahan. Biarkan keramaian dunia berhenti sebentar. Biarkan pikiran yang berlarian pulang ke rumahnya. Biarkan hati kembali mendengar suaranya sendiri. Karena di dalam keheningan, seringkali kebijaksanaan berbicara. Mari kita menundukkan kesombongan, bukan kepala saja, tetapi juga batin, dan bersama-sama mengucapkan doa leluhur yang sederhana. Terjadilah kejernihan dalam pikiran kami. Terjadilah ketenangan dalam hati kami. Terjadilah kesehatan pada raga kami. Terjadilah keberanian untuk menghadapi kehidupan dengan jujur. Terjadilah kemampuan melihat kesalahan diri sebelum menghakimi orang lain. Terjadilah rizki yang cukup, halal, bermanfaat, dan membawa ketentraman. Terjadilah kerukunan dalam keluarga kami. Terjadilah kedamaian di tanah Nusantara. Terjadilah keseimbangan antara manusia dan alam. Terjadilah cahaya kebijaksanaan menerangi langkah kami. Terjadilah kekuatan batin untuk tetap menjadi manusia yang welas asih. Terjadilah kesadaran bahwa kehidupan bukan perlombaan siapa paling suci, bukan perlombaan siapa paling benar, tetapi perjalanan untuk menjadi manusia yang semakin bijaksana. Dan terjadilah dalam diri kita semua rasa eling, rasa wening, rasa tresno marang urip, cinta kepada kehidupan. Karena seperti pitutur lama yang hidup dalam kebijaksanaan Jawa, memayu hayuning bawono, memperindah dan menjaga keselamatan dunia. Bukan hanya dunia luar, tetapi juga dunia di dalam diri. Sebab ketika batin manusia damai, keluarga menjadi damai. Ketika keluarga damai, masyarakat menjadi damai. Ketika masyarakat damai, negeri menjadi damai. Dan mungkin disitulah kekuatan spiritual terbesar Nusantara berada. Bukan pada kesaktian, bukan pada pusaka, bukan pada cerita gaib, melainkan pada manusia-manusia yang masih memiliki hati yang hidup, masih memiliki rasa, masih memiliki welas asih, masih mampu menghormati leluhur tanpa kehilangan akal sehat, masih mampu mencintai sesama tanpa membedakan keyakinan, masih mampu menjaga bumi tanpa berharap pujian.
Karena selama manusia seperti itu masih ada, penjaga Nusantara tidak akan pernah hilang. Ia hidup dalam dirimu, dalam keluargamu, dalam setiap kebaikan kecil yang dilakukan tanpa diketahui siapa-siapa. Rahayu, rahayu, rahayu. Tan samar mawaring sapa sinok maya winaya wingasepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusup ing rasa jati